Maju ke depan, Arif. Di C yang bagian sini. Nawaina ta'alamu ta'aliman nafa'a difa'al fa'ala istifadah masuk kitabillah sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Satu, at-tasahudul awal. Halaman 150. At-tasahudul awal. Qu'udu. Wa qu'uduhu ya. Ya. Baik. Maksud tasahud awal di sini adalah lafaz yang wajib dibaca pada tasahud akhir. Pertama dan kedua dari ab'ad salat, yaitu tasahud awal dan duduk saat membacanya. Gambaran bagi seseorang yang meninggalkan duduk saja pada tasahud awal sehingga disunahkan sujud sahwi baginya. Baginya adalah jika orang yang salat tersebut tidak mampu membaca tasahud, maka ia diminta untuk duduk selama bacaan tasahud. Bila ia tidak duduk, maka ia telah meninggalkan duduk pada tasahud awal saja. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi wa ba'd. Menyambung daripada melanjutkan dari bab sujudus sahwi, masih di dalam pembahasan kitabus shalah, bab sujud as-sahwi. Ab'adus salati sab'atun, ada 7 daripada ab'adus shalah yang 20 ini udah kita jelasin ya. Secara keseluruhan. Ya, ini 20. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i. Baik, yang pertama dan yang kedua at-tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu, yang kedua. Yang pertama daripada ab'adus shalah. Seperti yang sudah pernah kita jelaskan bahwasannya makna dari ab'ad itu af'al, pekerjaan yang menyerupai daripada rukun fi'li. At-tasyahudul awal, dia menyerupai daripada salah satu rukun fi'li di dalam solat, yaitu tasyahud akhir. Cuma bedanya di sini, kalau tasyahud akhir wajib, adapun tasyahud awal sunnah. Pelaksanaan tasyahud awal yang sunnah ini, di situ ada pembacaan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, sama seperti di tasyahud akhir. Tasyahud awal pelaksanaannya dalam kondisi duduk, sama seperti tasyahud. Persamaan fi'liyah inilah yang dinamakan ab'ad. Pekerjaan di dalam sholat yang hukumnya sunnah, namun menyerupai pekerjaan yang wajib. Ya. Tapi kalau ab'ad ini ditinggalkan walaupun dia sunnah, ya, belum tentu ab'ad. Nah, ini perlu ente pahami. Tapi ab'ad udah pasti dia termasuk sunnah.
Subhana rabbiyal azimi. Sunnah enggak itu dibaca? Mana yang menyerupai dari zikir subhana rabbiyal azimi sehingga dinamakan ab'adu sholat? Ada enggak di dalam sholat? Seperti tasyahud awal menyerupai daripada tasyahud akhir. Dia menyerupai yang rukun, yang wajib daripada ibadah di dalam sholat itu. Nah, ini tasyahud. Kalau subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, adakah yang menyerupai daripada itu sunnah di dalam ucapan sholat yang wajib? Tidak ada. Makanya dia sebatas sunnah, enggak dikatakan ab'ad. Tapi kenapa ini dinamakan tasyahud awal ab'ad? Karena pembacaannya sama menyerupai dengan yang wajib. Kapan dibacanya yang wajib? Di tasyahud akhir, ya enggak? Dia bacaannya sama, sighah pengucapannya sama. Kalau tasyahud awal at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibat, tasyahud akhir begitu juga, at-tahiyatul mubarakatuh sholawat, sampai selesai. Tasyahud awal bacanya waktu duduk atau berdiri? Duduk. Ya, tapi hukumnya sunnah kan? Tasyahud akhir pembacaannya duduk atau berdiri? Duduk. Tapi hukumnya wajib. Karena dia menyerupai yang wajib. Makanya dinamakan as-shalah. Bedanya sama yang saya gambarkan pertama, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la. Dia sunnah, ab'ad juga sunnah. Yang membedakan apa? Ab'ad kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Subhana rabbiyal a'la juga sunnah. Tapi kalau ditiadakan, tidak dibaca, apa sunnah sujud sahwi? Nah, dia tidak sunnah sujud sahwi. Bahkan kalau sujud sahwi batal. Ya. Loh, kok bisa dia tidak disunnahkan padahal sama-sama sunnah? Ab'ad sholat, tasyahud awal sunnah, baca tasbih waktu ruku, waktu i'tidal, waktu sujud sunnah, kan sama-sama sunnah. Kenapa yang ini kalau ditinggalkan sunnah yang satu ini sujud sahwi, sedangkan sunnah yang satu ini kagak sujud sahwi? Bedanya karena sunnah yang ab'ad ini menyerupai wajib. Ya. Kunut, kenapa dia dinamakan ab'ad? Karena pelaksanaannya menyerupai salah satu daripada rukun sholat. Apa? Berdiri. Berdiri. Rukun sholat berdiri ada nggak? Berdiri. Di antara rukun sholat berdiri. Waktu baca kunut posisinya ruku, i'tidal atau ruku atau berdiri? Berdiri. Maka berdirinya waktu membaca kunut sholat subuh atau pertengahan Ramadan witir sama orang yang baca Fatihah posisinya sama-sama berdiri enggak? Sama berdiri. Makanya berdirinya itu kunut dinamakan ab'ad karena menyerupai yang wajib. Sehingga ketika ditinggalkan ab'adus shalah disunnahkan sujud sahwi. Hukumnya sama-sama sunnah. Ab'adus shalah itu sunnah yang di luar ab'ad itu juga sunnah, ya. Tapi ada perbedaan, yang ab'ad ini menyerupai wajib daripada af'al al-wajibat, pekerjaan yang wajib. Diri, baca Fatihah berdiri, ya. Baca kunut posisinya berdiri. Kemudian tasyahud awal, tasyahud masuk yang di dalam fadhal, ya. Isi yang di dalam ini kosong. Yang tidak bisa kena kipas angin tidak apa-apa, di luar. Kadang ada yang tidak bisa kena kipas angin. Tamam. Tasyahud awal at-tahiyatul itu sunnah. Tapi dia menyerupai ada tasyahud yang wajib. Tasyahud apa? Tasyahud akhir. Maka dia naik ratingnya dari sunnah biasa menjadi sunnah luar biasa. Anggaplah seperti itu deh biar ente cepat paham. Ab'ad itu sunnah luar biasa gitu deh. Ya. Tasbih waktu ruku, i'tidal, waktu sujud, dia sunnah juga. Tapi sunnahnya ratingnya misalnya nilainya 7, yang ini nilainya 10. Makanya yang 10 ini kalau ditinggal
di lain sisi dia menyerupai pekerjaan yang wajib di dalam sholat, sujud sahwi disunnahkan. Sampai di situ paham? Ya, itu bedanya. Baik, kembali lagi ke kitab. Yang punya kitab buka halaman 150 ya. Maksud tasyahud awal di sini adalah lafadz yang wajib. Ini harus kita pahami juga. Maksud daripada tasyahud awal di sini adalah lafadz yang wajib dibaca pada tasyahud akhir. Kan pembacaan tasyahud, doa tasyahud atau zikir tasyahud itu ada bacaan wajibnya saja, ada bacaan yang sempurna. Artinya yang sempurna wajibnya dan sunnahnya juga dibaca. Contoh, Anda baca tasyahud akhir, ngambil yang wajib, ngambil yang sunnahnya saja, ngambil yang sunnahnya sempurna. Maka cara pengucapannya seperti ini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammadar Rasulullah. Ya, itu perfect, itu sudah punya bacaan tasyahud akhir. Sedangkan di situ dibilang maksud tasyahud awal di sini adalah lafadz yang wajib dibaca pada tasyahud akhir. Lafadz yang wajib. Kalau tadi saya bacakan itu lafadz yang sempurna. Artinya wajib dan sunnahnya dibaca, ikut dibaca. Berarti ada dong gambaran bacaan yang wajibnya aja, yang sunnahnya dihilangkan. Ada. Contohnya bagaimana? Seperti ini. At-tahiyyatu lillah. Mana yang hilang? Yang hilang, yang tidak dibaca itu sunnah. Tamam. Tadi kalau yang pertama tadi kan saya baca sempurna. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sekarang yang wajib saya gambarkan. At-tahiyyatu lillah. Itu yang wajibnya. Sahabib bolehkah seperti itu? Boleh. Tapi sayang sekali, kenapa yang sunnahnya ditinggal gitu? Padahal yang sunnah itu menambah kedudukan kita di sisi Allah dan Nabi, menambah pahala kita, menambah zikir, itu adalah pahala semua. Ya. Dia mau ngambil wajibnya aja, ya nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya mepet waktu sholat tuh deh. Mepet betul, atau ente orangnya bepergian, pas masuk jadwal sholat, pas boarding, pas pesawat panggilan. Kan jarak di bandara tuh antara musola sama pintu masuk pesawat labas, lumayan jauh. Apalagi semakin besar bandaranya, ya, semakin besar bandaranya. Musola kalau ditarakan ini bandara di mana? Musolanya sekarang bandara baru nih. Di ruang tunggu kah? Hah? Yang di atas tuh, itu tempat ibu-ibu ya, perempuan ya? Laki-laki situ juga? Enggak, laki-laki di mana? Di luar lagi. Oh, dekat parkir motor. Kalau nggak berubah, betul di situ ya? Ayo. Pesawat jam 12 boarding, 12 adzan. Ayo. Ente bisa memperkirakan sekarang. Kan itu kan jarak jauh tuh. Wudu udah standby nih. Ini kalau ana sholat dengan sempurna 5 menit. Kalau ana ngambil wajibnya saja mungkin bisa 3 menit. Boarding pass ini kayaknya masih ada panggilan terakhir ya. Panggilan terakhir itu namanya final panggilan tuh. 2 kali, yang ketiga kali gitu ya. Kayaknya sempat ini. Tapi antara sempat nggak sempat, akhirnya ente dengan imanmu yang kuat, tetap ana sholat, tapi ana ambil yang wajib.
maka kau ambil yang wajib. At-tahiyatnya bacanya ndak at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, langsung itu at-tahiyatulillah salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nggak ada alif lam lagi, udah ente hilangin alif lamnya. Kalau sempurna tadi assalamualaikum, ini nggak, asalnya nggak ada. Salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah. Ya. Sama dengan masalah solawat. Solawat kepada Nabi Muhammad di dalam tasyahud. Ada sempurnanya solawat, namanya solawat Ibrahimiyah. Ada solawat wajibnya aja. Solawat wajibnya Allahumma sholli ala Muhammad, selesai. Itu yang wajibnya aja. Karena mepet waktunya, kalau anak baca solawat Ibrahimiyah, wah bisa-bisa anak ketinggalan ini tiket, hangus nih duit. Anak ngambil yang wajibnya aja. Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung itu berlari ngejar ke pintu. Nah, ini gambarannya, gambaran. Artinya panjang waktu masih. Kenapa anda mesti ngambil yang wajib gitu nah? Jadi ada hal-hal tertentu ya, yang kadang kala seseorang itu di dalam ibadah sholat bukan dia sengaja meninggalkan yang sunnah, tapi dia dikarenakan ada sebab, kondisi dan keadaan. Kalau seandainya waktunya longgar, panjang, kenapa ente ngambil yang wajib? Lalu yang sunnahnya tidak dilakukan, kan sayang. Tapi dari sisi hukum, dari sisi ta'lim, bagi kita cukup mengetahui. Alhamdulillah, aneh tahu sekarang. Oh, ternyata tasyahud itu ada sempurna, ada yang wajib. Ya, kalau Fatihah nggak ada. Ya. Sholawat atas Nabi di dalam sholat, ada sholawat secara sempurna, ada sholawatnya secara wajibnya aja. Yang penting aneh tahu gitu nah. Kapan anak bisa anak lakukan hal seperti ini? Nanti bakal ketemu waktunya, momennya. Ya, seperti yang saya contohkan seperti tadi itu. Ya, saya mengalami hal seperti itu. Kapan? Dari Jakarta ke Tarakan. Karena pesawat penerbangan pertama yang langsung ke Tarakan, yang nyampe ke sini 8:30 itu boarding passnya jam 5. Berangkatnya itu jam 5, take off-nya itu jam 5. Berarti mundur sekian menit lagi itu boarding pass. Sedangkan adzan saat itu kurang 4:45. Ya. Jam 4:30, ya jam 5 kurang 1/4 adzan. Jam 5 ini jadwal take off, bukan boarding, itu 4:30. Berapa menit kalau di bandara besar itu lumayan, agak-agak jenjang waktunya. Panggilan pertama sampai last call itu, panggilan terakhir itu lumayan. Kalau di Tarakan ini saya tanya sama beberapa ikhwan yang kerja di sana, antara panggilan 1 ke panggilan kedua itu kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Tergantung pilotnya. Kalau pilotnya asik sama medsos, lupa itu hatta terbang lupa. Ya. Akhirnya tetap saya pilih untuk sholat. Tapi saya ambil yang wajibnya. Ya. Saya ambil yang wajibnya. Kunut tetap saya baca. Kunut tetap saya lakukan, tidak ada sujud sahwi. Dan ketika saya mengambil yang wajib, tidak juga di situ diharuskan atau disunahkan sujud sahwi. Yang disunahkan sujud sahwi kalau kita melakukan salah satu sebab-sebab yang disunahkan. Salah satunya apa? Ab'adus sholat. Maka di situ kembali lagi kitab dikatakan maksud tasyahud awal di sini adalah lafaz yang wajibnya, bukan yang sempurnanya. Tahu sudah tadi gambaran yang sempurna sama yang wajib saya contohkan ya. Nah, ini yang dibaca cuma yang wajibnya untuk tasyahud akhir. Yang mana yang wajib tasyahud akhir? Nah, itu ente lakukan di tasyahud awal. Pertama dan kedua dari ab'ad salat yaitu tasyahud awal dan duduk saat membacanya. Itu yang dimaksudkan dengan ab'ad. Karena dia menyerupai daripada tasyahud akhir, pekerjaan fardu, rukun qauli. Ya. Wa rukun fi'linya duduknya di tasyahud akhir. Nah, itu menyerupai daripada ab'adus shalah yang satu ini, yang pertama dan yang kedua. Kalau dzikirnya, tasyahudnya, tahiyatul itu rukun qauli di tasyahud akhir,
duduknya rukun fi'li di tasyahud akhir. Pada tasyahud awal ini tadi. Jadi gambarannya bagi seseorang yang meninggalkan duduk saja pada tasyahud awal, sehingga disunahkan sujud sahwi baginya adalah jika orang yang sholat tersebut tidak mampu baca tasyahud, entah itu mu'allaf, dia nggak ngerti, belum hafal baca tasyahud, ya. Terus nggak tasyahud awal, loh tetap duduknya kan masih ada, bisa dilakukan. Ya udah ambil duduk berapa lama? Ya kira-kira. Nanti baca tasyahud 1 menit, ya udah duduk 1 menit di tasyahud awal tadi. Ngapain? Diam. Dikir yang lain, enggak apa-apa, dikir yang lain. Atau baca apa yang ente bisa baca yang daripada ente ngelamun. Ya, tapi bacaan yang berkaitan dengan perihal sholat yang tidak ada apa namanya, tidak merusak daripada atau membatalkan sholat. Mau baca Al-Quran yang lain yang ente hafal, misalnya mu'allaf ini tadi, tidak juga faktornya kepada mu'allaf. Ada kalanya dia lahir dalam keadaan beriman, muslim, tapi dia jarang sholat atau bahkan tidak pernah sholat, sehingga dia tasyahud dah hafal, ya, tasyahud dah hafal. Oh dia udah gede, kunut belum hafal. Ada yang seperti itu, ya. Mungkin karena dia kelalapan tidur terus untuk sholat subuhnya, bukan juga diqadha waktu siang setelah bangun, lewat aja terus, gak dikejar, gak dibayar hutangnya, akhirnya kunutnya kagak hafal-hafal, ya. Kunut kalau belum hafal tetap kunut, sujud sahwi disunahkan sujud sahwi. Makanya kalau ndak mau sujud sahwi, tulis kunut tuh di laminating aja, udah tempelkan di mana nanti sholat, dekat jidar nih apa namanya, dinding, ya. Jadi ketika kunut nanti baca gitu loh, lama-lama hafal tuh. Kalau ndak seperti itu nggak hafal-hafal nanti. Untuk kemauan untuk menghafal itu bukan otaknya kita umur sekarang ini untuk menghafal lagi, bebel kita nih sudah. Apalagi yang udah punya anak, udah punya cucu, apalagi jauh gitu kan. Kalau yang masih memang masanya belajar menghafal, iya kuat dia menghafal. Kita udah punya beban di otak kita nih, buka kitab aja kadang malas. Syukur-syukur mau hadir majelis mau bawa kitab, tak dikit yang bisa melakukan itu. Tapi alhamdulillah yang penting hadir. Ya, artinya memang betul-betul tuh datang majelis tuh modal kitab, modal buku, modal pulpen itu jarang. Coba ente lihat yang hadir atau di majelis-majelisnya yang betul-betul dengan kesungguhannya bisa dihitung. Sisanya modal telinga, tidak apa-apa, mudah dapat berkah. Walaupun setelah pulang besok dia lupa. Nah, walaupun dia lupa. Beda yang mencatat, dia lupa tinggal buka catatannya. Oh iya, ada catat gitu, ya. Syukur-syukur hadir majelis, tidak apa-apa, saya suka walaupun tidak bawa buku, tidak jadi masalah. Mau inti hadir, numpang tidur, bangun, makan, senang hati saya. Yang penting inti tidur di majelis, ya. Timbang inti tidur di pos kamling atau di kuburan 45 situ. La ilaha illallah. Jadi duduk aja, udah hafal dia tasyahud gimana? Ya udah duduk aja. Duduk dengan batasan bacaan tasyahud, kira-kira aja, ya. Habisnya nanti berdiri, lanjut ke rakaat setelahnya. Sebelum salam sunnah nggak tasyahud sujud sahwi? Ya sunnah, karena yang ditinggalkannya tasyahud awal, abadus shalah yang dia tinggalkan, yang tidak dibacanya, walaupun dia dapat duduknya. Tapi zikir tasyahud awal itu tidak dibaca karena belum hafal, ya. Yang belum hafal ya hafalin, misalnya kunut, yang belum hafal ya hafalin. Sampai kapan belum hafal, enggak hafal-hafal gitu ya. Baik, tim. Tiga. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Maksud salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah lafaz yang wajib dibaca setelah tasyahud akhir. Abad salat yang ketiga adalah membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal. Pada tasyahud awal, ya. Kalau tasyahud akhir, salawat atas Nabi di tasyahud akhir itu rukun qauliyah, rukun wajib. Tapi kalau untuk tasyahud awal dia menjadi abad.
Ya. Dan lafadz sholawatnya yang wajib juga. Nah, tadi kan saya sudah kasih contoh. Kalau sholawat yang sempurna namanya sholawat Ibrahimiyah. Kalau yang wajibnya aja diambil Allahumma sholli ala Muhammad atau ditambahi Sayyidina Muhammad, udah itu wajibnya. Nah, ab'ad sholat yang ketiga ini adalah membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud awal. Baca sholawat kepada atas Nabi yang menjadi wajib di tasyahud akhir. Sholawat ini dibaca di tasyahud awal. Pakai wa ala alihi nggak Habib? Pakai alihi nggak, keluarga disebut untuk tasyahud awal? Nggak. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Imam Ghazali tidak mensunnahkan menambah Sayyidina. Ada khilaf di sini. Ada yang tetap mensunnahkan wa ala ali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Imam Ghazali kalau di tasyahud awal Allahumma sholli ala Muhammad, langsung berdiri ke rakaat berikutnya. Ya. Ada yang mensunnahkan tetap ditambah Sayyidina. Walaupun di tasyahud akhir ada yang mensunnahkan ditambah Sayyidina Muhammad. Ada yang mengatakan tidak sunnah pakai Sayyidina, langsung aja Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu bagaimana? Mana yang betul? Tidak ada yang salah. Yang salah tuh yang gak sholat, yang gak baca sholawat. Nah, itu salah pasti itu sudah ya. Ada orang ulama yang menjadikan di tasyahud awal dia tidak pakai Sayyidina, di tasyahud akhir dia pakai, kena semua. Ya, kena semua. Jadi khilafnya ulama itu memang betul-betul mendatangkan rahmat. Perbedaan ulama itu mendatangkan rahmat. Ya. Ada orang yang mengambil tengah-tengah, ini diambil yang mengatakan boleh diambil, yang mengatakan tidak juga dipakai sama dia. Jadi rakaat pertama tidak pakai Sayyidina, rakaat kedua dipakaikannya Sayyidina. Ada yang dua-dua nggak pakai Sayyidina, pertama dan kedua. Ada yang dipakaikan Sayyidina di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tidak ada yang salah dan tidak ada pengaruh sama sholatnya. Walau apalagi membatalkan sholat orang tersebut. Ya. Yang kagak baca itu yang batal di tasyahud akhir. Tapi kalau tasyahud awal dia tidak baca itu sholawat, berarti dia sudah meninggalkan apa namanya? Ab'adus sholat. Batalkah sholatnya? Tapi sujud sahwi. Aneh nggak sengaja ninggal sujud sahwi. Aneh sengaja ninggal, udah sujud sahwi gitu. Tetap aja mau itu sengaja, dia kagak sengaja. Ya, selagi itu sunnah ab'ad, maka disunnahkan sujud sahwi. Dia dari sujud rakaat kedua, sujud kedua. Anda mau tasyahud awal lah, langsung berdiri aja rakaat 3. Boleh? Boleh aja. Tapi kalau ente meremehkan daripada itu, hati. Tak boleh diremehkan gitu ya. Nah, seperti ini. Mendadak waktu tadi. Ya kan? Tadi saya gambarkan sholat subuh. Sekarang kalau sholatnya 4 rakaat gimana? Ente pakai tasyahud awal, berapa waktu lagi dipakai? Sedangkan sudah panggilan kepada fulana. Yang kedua dipanggil lagi, dia baru rakaat kedua, sujud rakaat kedua, panggilan kedua, boarding passnya tadi. Ini kalau aneh tasyahud kayaknya ditutup pintu pesawat nih. Misal aneh langsung rakaat ketiga aja deh, nggak usah pakai tasyahud awal karena lebih panjang waktunya. Boleh silakan karena itu ab'ad sunnah dan waktunya memang mepet. Beda kalau ronggang waktu, nggak ada mepet waktu ya. Untuk apa ditinggalkan? Sayang juga ditinggalkan. Ya, sengaja ditinggalkan tetap sujud sah. Kagak sengaja ditinggalkan tapi dia ingat ya juga sunnah sujud, bukan tetap sujud sawi, sunnah sujud sawi. Maaf, bukan tetap tapi sunnah sujud sawi. Anda nggak mau sujud sawi, ya udah urusan ente. Sujud sawi itu punya sunnah. Ya. Cuma dia menambal kekurangan yang engkau lakukan di dalam sholatmu, itu fungsinya. Seperti yang saya contohkan, baju sobek, malu kita berjalan pakai baju sobek, pasti ente bawa ke tukang jahit, baiklah ente jahit sendiri.
Begitu juga dengan sholat, ada sobek, ada bolong, yang menambalnya sujud. Paham sampai situ? Baik, Tim. 4. Wassalatu alal alifi fit tasahudil akhir. Abad salat yang keempat adalah membaca salawat atas keluarga Nabi SAW pada tasahud akhir. Gambaran disunahkan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkannya adalah bila seseorang yakin bahwa imamnya tidak membaca salawat atas keluarga Nabi SAW, dia mendengar bahwa imam hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Assalamualaikum. Langsung salam maksudnya ya. Baik. Maka disunahkan baginya sujud sahwi karena kelalaian imam. Karena biasanya makmum yang di shaf awal itu mendengar atau yang dekat sama mikrofon, dekat sama sound, suara yang dibaca sama imam. Apalagi kalau imamnya pakai mikrofon yang depan mulut tuh nah. Yang langsung kayak apa ini untuk pilot tuh. Apa namanya? Ya itu deh, mikrofon yang langsung di depan mulut. Walaupun berbisik-bisik kan kedengeran suaranya. Kemudian terdengar oleh salah satu makmum, karena satu makmum ini persis di depan telinganya itu, di samping sonto ada telinganya. Saat imam tadi bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum, kedengeran sama si makmum. Yakin makmum tadi, ya kan? Maka sunnah untuk si makmum sujud sahwi atas kelalaian imamnya. Bagi sujud sahwi karena kelalaian si imam tadi. Tapi al keluarga wa ala ali, itu kalau di tasyahud akhir sunnah. Makanya dalam mazhab Syafi'i yang meninggalkan wa ala alihi di tasyahud akhir sunnah sujud sahwi bagi makmum yang mendengarkan dengan yakin imamnya meninggalkan. Tapi kalau dia tidak mendengarkan, enggak disunahkan untuk si makmum tadi. Untuk tasyahud awal enggak ada al, Allahumma sholli ala Muhammad, langsung berdiri rakaat berikutnya ketiga. Tapi kalau untuk tasyahud akhir itu sunnah al tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, ini wa ala ali, sholat ala ali fi tasyahud akhir. Untuk tasyahud akhir al Muhammad, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk bagian dari ab'adus shalah yang kalau tidak dibaca di tasyahud akhir disunnahkan sujud sahwi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Ali ini wa ala ali, dan atas keluarga Nabi kita Muhammad itu di tasyahud akhir sunnah untuk dibacakan. Yang kalau tidak dibaca, kemudian makmum di belakang mendengar dengan yakin imamnya langsung salam, sunnah untuk makmum sujud sahwi. Yang bersamaan dengan itu makmum itu tidak boleh sujud sahwi kalau imam tidak sujud sahwi. Tapi dalam kondisi seperti ini, ketika makmum yakin imamnya tidak baca al Muhammad, keluarga Nabi Muhammad di tasyahud akhir, dan imam dan makmum mendengar dengan jelas imam itu tidak membaca wayakin, maka sunnah untuk si makmum menutupi kekurangan imam tadi. Tamam, ya. Tapi untuk tasyahud awal enggak, tasyahud akhir aja. Paham sampai situ? Baik. Tim. 5. Wal kunut. 6. Waqiyamuhu. Maksud kunut di sini adalah kunut yang biasa dibaca, yaitu kunut sholat subuh dan witir pertengahan terakhir bulan Ramadan. Abad sholat yang kelima dan keenam adalah membaca kunut dan berdiri saat membacanya. Kenapa berdengung? Gambaran keadaan seseorang yang disunahkan sujud sahwi bila meninggalkan berdiri saja adalah bila orang yang sholat itu tidak mampu membaca kunut, maka ia diminta untuk berdiri selama bacaan kunut. Bila tidak berdiri, maka ia telah meninggalkan
berdiri saat membaca kunut saja. Sama gambaran ini dengan yang pertama dan yang kedua. Yang kelima dan yang keenam untuk kunut dan berdirinya saat membaca kunut sama seperti tasyahud awal dan duduknya tasyahud. Seperti yang pertama dan yang kedua tadi, sama yang kelima dan yang keenam. Kalau ente paham yang pertama dan yang kedua, maka ente paham yang kelima dan yang keenam. Orang yang tidak bisa baca kunut, tidak hafal kunut, tapi bisa berdiri, udah berdiri dengan kira-kira waktu pembacaan kunut. Tapi dia sudah meninggalkan daripada abadus sholat apa? Kunutnya. Berdirinya dia dapat, cuma kunutnya nggak dibaca. Sama seperti tadi gambaran mu'allaf. Duduknya dia bisa, tapi tasyahud awalnya dia belum hafal. Udah kunut sujud sahwi. Enggak baca? Iya. Lah ini kan abadus sholat, kunut termasuk abadus sholat. Kunutnya berdiri di tempat membacanya kan berdiri, itu termasuk abadus sholat. Ini nggak hafal kunut misal, tapi ambil berdirinya dengan kira-kira bacaan kunut 1 menit, 2 menit misal, atau sekian detik misal. Nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Kenapa? Karena dia meninggalkan abadus sholat, diantaranya kunut. Kunutnya itu bukan berdirinya, bacaan kunutnya. Seperti tasyahud awal, bacaan tasyahudnya. Ya. Baik, Tim. 7. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fi. Abad salat yang ketujuh adalah membaca salawat dan salam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya setelah kunut. Dan yang ketujuh di antara abadus shalah wassalatu wassalamu ala nabi. Itu pertama. Ya. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi kedua. Ditandain aja di atasnya. An-nabi satu, wa alihi kedua, wa sahbihi ketiga. Abad salat yang ketujuh membaca solawat dan salam bagi atas Nabi kita Muhammad. Oke, terakhir itu. Ya, setelah kita selesai baca doa kunut, ya, tutup dengan solawat dan Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin. Satu, ya. Dapat dia udah satu tuh. Abadnya udah dibaca sama dia. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi 2. Ini abad ini. Wa sahbihi 3. Wasallam komplit. Ada orang sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, wa sahbihinya hilang. Nah, ini kunut sujud sahwi. Kenapa? Karena salawat atas Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi di posisi kunut itu termasuk abad. Yang kalau ditinggal sunnah sujud sahwi. Beda sama tasyahud. Nggak ada tasyahud ada sahabat. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi. Nggak ada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya, nggak ada wa sahbihi. Ada nggak? Pernah ente baca di tasyahud akhir seperti itu? Nggak ada. Ini maksudnya di kunut. Sahabat masukin. Dan kalimat sahabat itu, sholawat dan salam kepada sahabat itu termasuk abadus sholat. Ya, ini berlaku di sholat subuh, witir pertengahan Ramadan. Kunut dalam mazhab Syafi'i itu disunnahkan. Jadi 15 malam 16 sampai selesai Ramadan. Ya. Nah, jadi itu diantara abadus sholat yang berkaitan dengan sujud sahwi, bab sujud sahwi. Sampai di situ ada yang tidak difahami? Mau ditanyakan? Silakan.
Di waktu sholat subuh, Bib, Mm-mm. imam tidak kunut. Apa kita wajib mengingatkannya, Bib? Waktu pas dia habis salam. Dan gimana cara mengingatkannya, Bib? Ulang-ulang, imam tidak kunut. Dan tidak sujud sahwi juga, Bib. Mungkin kelupaan atau bagaimana, Bib? Oh. Bagaimana cara mengingatkannya, Bib? Di dalam sholat kan nih masih? Ya, masih dalam sholat. Nah, diingatkan dengan tasbih. Kalau perempuan bitasfik. Ya, biasanya kita mengucapkan subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Mestinya kunut ya. Sunnahnya kunut ini sholat subuh ya. Atau dia Allah. Nah, sebelum dia posisi sujudnya lebih banyak daripada rukuknya, ya, atau pas dia mau menuju ke sujud, makmum langsung diingatkan subhanallah. Makanya yang di belakang imam itu sebetulnya imam. Makmum yang di belakang imam itu mestinya dia imam. Umpama imam yang di depannya batal, dia yang maju. Ya, nggak boleh belakang imam itu yang nggak ngerti masalah sholat juga nggak boleh. Itu aturan mainnya yang apa namanya tata cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, syariat. Ini kan kadang orang siapa aja maju gitu nih, kadang ngerti gitu nih. Ketika imamnya lupa misalnya tadi itu lupa mau kunut, enggak juga dia ngerti bagaimana mau menegur. Ya, itu kalau seandainya yang di belakangnya makmum menegur dengan subhanallah, diangkat sedikit suaranya. Tapi jangan niat untuk ingat lagi menegur imam. Kalau niatnya menegur imam, batal yang menegur nih tadi, karena dia dianggap bicara sama imam, sama orang di dalam sholat. Niatnya apa jadinya? Zikir. Kan subhanallah zikir. Udah niatnya sih zikir, walaupun itu arahnya ke mengingatkan si imam. Tapi jangan niatnya untuk mengingatkan dia. Kagak diingatkan juga imam itu pasti nyambung. Apa maksud si makmum di belakang ini bertasbih subhanallah? Oh, lupanya aku diingatkan untuk tidak terlewat baca kunut. Ya. Maka dia balik lagi. Kalau posisinya baru mau sedikit, masih sedikit mau sujud. Tapi kalau udah banyak mengarah sujudnya, lanjut aja sujudnya. Jangan balik. Kalau balik batal. Kenapa? Karena dia berpindah dari wajib ke sunnah. Kan kunut kan sunnah. Sedangkan sujud wajib. Tidak boleh dari wajib pindah ke sunnah. Lanjut aja sujudnya. Yang makmum udah 2 kali subhanallah, enggak denger juga, misalnya enggak mau. Atau sengaja imamnya aku enggak mau kunut, misal. Ayo, kalau kedapatan si imam enggak mau kunut, ya udah enggak apa-apa, yang penting inti sudah zikir untuk tujuan mengingat, jangan niat mengingatkan. Ini yang banyak sekali kadang-kadang dilupakan. Itu laki-laki. Kalau perempuan bertasbih ngingetkannya. Ya, sesama perempuan enggak apa-apa bertasbih. Tapi kalau bersama jamaah perempuan aja. Kalau ada di situ laki-laki atau dikhawatirkan ada laki-laki bitasfik. Tasfik itu mukul tangannya. Ya. 2 kali. Ini jari-jari nggak apa-apa. Ya, dia termasuk anggota yang ringan. Beda kalau pergelangan. Ya. Yang penting pergelangannya nggak bergerak. Ini bergerak nih ya. Jarinya aja yang gerakin. Kalau gak dengaran ya udah tasbih aja subhanallah. Yang ingat itu yang di belakang imam. Itu ngeh dia. Pasti tahu dia. Kalau imam yang ngerti hukum, dia dengar itu suara. Ya enggak mungkin di dalam sholat ada suara. Masa orang bertepuk? Nah ya, pasti ada isyarah apa itu imam tuh ngeh. Kalau imamnya enggak, tetap dia ya udah nanti sujud sahwi. Seperti itu. Baik. Diulang.
Misalkan kita nih mengingatkan nih, subhanallah. Cuman niatnya bukan untuk mengingatkan imam. Kan harusnya kita tuh berzikir. Tapi bagaimana jika kita sampai 2 kali atau 3 kali itu yang tadinya mengingatkan, yang tadinya ini untuk berzikir, searah di hati kita ini niatnya nih untuk mengingatkan si imam, batalkah salatnya? Ya kalau niat dia mengingatkan batal. Kalau dia tidak ada niat kecuali zikir kepada Allah mau 100 kali juga nggak batal. Yang penting tidak ada niat untuk menegur si imam tadi dengan zikir bacaan yang dibacanya subhanallah tadi. Ya, paham enggak? Enggak boleh ada niat untuk menegur. Berarti kalau niat untuk menegur batal salat kita ya? Oh iya udah jelas kan tadi dibilang kalau niatnya untuk negur dianggap dia ngobrol. Meskipun subhanallah itu. Hah? Meskipun kita baca subhanallah. Walaupun la ilaha illallah. Karena di dalam sholat nggak boleh ngobrol kecuali sama Allah. Yang mau berdiskusi dialog tuh sama Allah, bukan sama makhluk. Tapi yang imam ini kan makhluk, dia melakukan kekhilafan. Gimana cara negurnya? Tasbih, zikir. Tapi jangan niat negur. Kalau inti niat negur berarti itu ngobrol sudah sama makhluk. Ya. Negur kan namanya. Niatnya berzikir aja, subhanallah. Niat zikir aja udah, jangan. Atau ndak ada niat sama sekali, mutlak. La dzikir wala negur. Nggak batal itu. Yang batal niat negur. Subhanallah. Subhanallah. Negur maksudnya. Ah, udah. Batal sudah. Itu ngamuk kalau sekali 2 kali. Marah itu yang kedua kali 3 kalinya. Lain. Bagaimana jika ada hafal? Bagaimana jika tidak hafal bacaan saat sujud sahwi? Baca aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan sujud sahwi itu apa yang dibaca saat kita sujud sahwi? Lihat dulu sujud sahwi yang dilakukan itu dengan sebab apa? Sengaja atau lupa? Kan tadi kan gambarannya sengaja ente ninggalkan abad, boleh. Non enggak mau tasyahud awal. Ini udah boarding. Ya kan? Langsung dia naik ketiga. Sengaja enggak itu? Aja. Atau di luar dari bab musafir, kejar waktu. Habis rakaat kedua sujud, langsung dia berdiri. Teringat dia di rakaat ketiga. Ini mesti tasyahud. Kalau balik kan batal. Kalau balik lagi kan batal. Kenapa? Dari wajib pindah ke sun. Itu lupa apa sengaja tuh kira-kira? Oke. Kalau lupa tetap dia sunnah sujud sahwi. Kalau dia sengaja tetap disunnahkan dia sujud sah. Kalau dia tinggalkan sengaja juga sunnah sujud sah. Kan bedanya apa ini? Lupa dengan sengaja. Kalau lupa yang dibaca waktu sujud sahwi subhana man la yashu wa la yanamu. Tapi kalau sengaja dia tinggal, maka yang dibaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Kalau dia tinggalkan sengaja daripada abadus sholat, dari sebab-sebab sujud sahwi ditinggalkan sengaja, istighfar. Nah, itu sengaja tuh tadi ya. Jadinya sujud sahwi dia istighfar. Ya. Udah hafal dua-dua. Hafal nggak doa tasbih waktu sujud? Subhana rabbiyal a'la. Hafal, Bib? Baca itu. Baca itu. Lanjutan dari materi minggu lalu. Wih, masih ingat ini. Kita lah lupa. Mengenai sebab sujud sahwi. Pertanyaan kah apa ini? Oh, itu pertanyaannya di atas. Bawahnya lanjutan dari materi minggu lalu. Ini minggu ini belum selesai. Masih kita ini dalam pembahasan sujud sahwi. Baik. Tapi mau ditanyakan? Di luar ada yang tidak dipahami? Di tasyahud awal. Ya, enggak apa-apa. Lebih kan ini. Yang disunahkan sujud sahwi di tasyahud akhir.
Kalau tidak dipakai, kalau tidak dibaca, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kasih mic-nya yang mau tanya di luar. Hukum meninggalkan sujud sahwi untuk sholat berjamaah itu tidak boleh bagi makmum ya. Kalau dia sholatnya berjamaah, kedapatan imamnya sujud sahwi, pokoknya wajib ngikut tuh deh. Karena belum tentu si makmum yang melakukan sebab-sebab disunahkan sujud sahwi, mungkin imamnya. Yang penting imamnya sujud sahwi, ya udah makmum kewajibannya sujud sahwi. Kalau makmumnya ndak sujud sahwi, malah makmum yang batal. Ya. Jadi sujud sahwi itu sunnah, wajib itu di satu tempat. Makmum ngikut sahwinya imam, ngikut sujud sahwi imam, maka jadi wajib bagi makmum. Baik, silakan yang mau bertanya. Siapa yang bertanya di luar? Ada mic-nya tadi keluar kah? Mau dijual kah? Fadhal. Tasahud awal itu kan dia nggak lupa bacanya, jadi dia cuma duduk aja. Ya. Sementara kasus di kunut dia juga berdiri aja. Kalau kunut dia sunnah sujud sahwi kan Bib ya. Kalau dia tidak baca ayatnya. Tapi kalau yang tahiyat tasahud awal tadi dia tidak baca zikirnya dia tidak sujud sahwi. Sunnah. Oh tetap sunnah. Bib ya. Meskipun dia duduk skip sekira kan dia dapat duduknya, tapi nggak hafal tasyahudnya. Iya. Contoh mu'alaf tadi. Iya. Begitu juga si mu'alaf tadi bisa berdiri di tempat kunut tapi nggak hafal kunutnya. Iya. Nah ini sama, yang 1, kedua sama dengan yang 3 dan tasahud awal tadi ya. berapa tadi? 5 dan 6. Jadi dia tetap sunnah. Bukan tetap sunnah sujud. Sunnah sujud sahwi. Iya, terima kasih. VG ini kita salah nyebut sendiri aja. Salah sedikit aja penyebut tetap itu berarti harus bisa jadi maknanya. Ya. Jadinya wajib gitu ya. Sunnah sujud sahwi. Tadi saya keceplos. Saya sendiri keceplosan. saya tarik kalau omongan saya. Sunnah sujud sahwi. Di sini ada permasalahan berkaitan dengan sujud sahwi. Yang mau catat boleh catat ya. Idza gamal ma'mum wa lam yutabi imamahu fit tasyahhudil awal famal hukum. Seorang makmum berdiri tidak mengikuti imamnya di tasyahud awal. Ayo. Contohnya bagaimana? Salat 3 rakaat atau salat yang ada tasyahud awalnya atau rubaiyah 4 rakaat. Naikin dikit volumenya, Sob. Ahmad dan Ali kecilin dikit. Ahmad imam, Ali makmum. Sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat selain subuh dah pokoknya. Subuh kan tasyahud cuma 1, tasyahud akhir aja, kagak ada tasyahud awal ya. Kalau maghrib sama selain subuh ada. Pas tasyahud awal, Ahmad imam tadi tasyahud awal, makmum kagak mau tasyahud awal, nggak mau ngikutin imam. Tapi itu kan sunnah, tasyahud awal itu Gimana hukumnya? Langsung berdiri dia. Si makmumnya langsung berdiri ke rakaat ketiga kalau maghrib, ke rakaat ketiga juga kalau sholatnya 4 rakaat rubaiyah. Imamnya tasyahud awal, at-tahiyatul barakatuh, makmumnya berdiri. Sudah tergambar? Gimana hukumnya? Jawabnya di sini ada 2 rincian. Ada tafsil, ada rinciannya. Bisa jadi berdiri si makmum ini karena sebab lupa.
Sebabnya lu entah dia mikir apa atau sholatnya menjem dalam keadaan mikir sehingga tidak ngelihat imam tasyahud, dia langsung berdiri pas melek ngelihat imam tasyahud. Nah ini posisinya kan udah wajib dia berdiri kan. Kalau sebabnya lupa pas berdiri loh, tasyahud awal imam lali aku kata si makmum nih, karena dia saking khusyuknya gitu ya, saking khusyuknya lupa. Ada ya seperti itu, makin khusyuk lupa. Orang semakin khusyuk tuh makin dia ingat, bukan semakin dia lupa. Maka wajib dia balik, wajib dia balik. Iya ngikut imamnya, ikut tasyahud akhir, tasyahud awal, tasyahud sama imam. Kalau si makmum ini berdirinya lupa, ya, maka hukumnya wajib dia balik, duduk tasyahud, ngikut imamnya tasyahud awal. Paham sampai situ? Bahkan berdirinya tidak dianggap, berdirinya si makmum kelupaan ini nggak dianggap, walaupun sudah di posisi wajib. Asalkan dia berdirinya si makmum ini kelupaan, makanya wajib dia balik karena dia statusnya makmum. Tugas makmum ngikut imam. Itu tafsil pertama, rincian pertama. Yang kedua, idza gama amidan, dirinya sengaja. Sengaja dia berdiri, bukan lupa. Lalu bagaimana? Ada dua pilihan. Pilihan pertama, dia menunggu imam di posisi berdiri. Pilihan yang kedua, mengikuti imam, balik lagi mengikuti imam ke tasyahud awal. Loh, kan udah berdiri, posisinya wajib, tapi statusmu makmum. Mana boleh ente kendak apa semau jidatmu. Padahal ente niat makmuman, ente wajib ngikut imam. Ya, ente wajib ngikutin imam. Jadi ada dua pilihan. Intidhar imam fil qiyam, dia nunggu imamnya dalam posisi tetap di rakaat ketiga. Wa illa dia ngikutin imam fi tasyahud awal. Dia ngikut imam di tasyahud awal. Ini kalau seandainya makmum berdiri tidak mengikuti imam, lihat keadaan dia lupa atau sengaja. Kalau dia lupa wajib dia balik, kalau sengaja dua pilihan, entah menunggu atau dia tetap balik. Bedanya sengaja gitu ya. Bedanya sengaja sama lupa aja, tapi hukumnya udah beda. Kalau lupa wajib dia balik tasyahud ikut imam. Kalau sengaja, dua pilihan bagi si makmum tadi yang sengaja langsung berdiri tidak ngikut tasyahud awal dengan imam. Dia punya dua pilihan. Nunggu tetap sampai imam berdiri dari tasyahud awal, wailah balik ngikut tasyahud awal. Itu permasalahan yang pertama. Yang kedua, boleh ndak kita sujud sahwi satu sujud? Sujud sahwi berapa sujud? 2. Tapi ini mau sujud sahwinya satu aja dah. Apa nawar dia? Tawar menawar dalam sholat sama Rabbu. Boleh dengan syarat
sebelum dia mengangkat kepala dari sujud sahwi yang pertama, sujud yang pertamanya, ya, dia memang sudah memutuskan untuk melakukan satu kali sujud saja. Bukan setelah mengangkat kepala dari sujud pertama. Kan sujud 2 kali ya. Bil alamin innaka hamidum majid. Sujud sahwi sekarang. Ya. Sujud subhana man la yanamu la yasu atau astaghfirullahaladzim. Dah hafal dua-dua subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian dia memutuskan untuk ana sujud 1 kali aja. Karena tidak mau sujud 2 kali. Maka saat dia mengangkat kepala dari sujud langsung salam. Tapi kalau udah ngangkat kepala dari sujud sahwi yang pertama, baru dia memutuskan anak nggak mau sujud yang kedua, nggak boleh. Tetap dia wajib harus tambah sujudnya 2 kali. Paham tuh? Ada yang mau ditanyakan? Yang di dalam ada yang mau ditanyakan? Wallahu a'lam. Tandain insyaallah minggu depan kita masuk. Oh, minggu depan Holaib Ali ya. Minggu berikutnya insyaallah.